Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazmul Huda dari Universitas Bhamada Slawi. Di sini saya akan memenuhi tugas LKM MTM yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di sini saya mengambil tema meningkatkan kesadaran dan akses terhadap pelayanan kesehatan mental. Ya, di next. Ya, sebelum itu kita harus tahu apa sih itu kesehatan mental gitu. Kesehatan kesehatan mental atau kesehatan jiwa atau sebutan lainnya kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Perlu kamu ketahui bahwa peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang bisa berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Next. Emangnya penting ya? Next, next. Kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan secara keseluruhan karena berpengaruh langsung terhadap cara berpikir, merasa, dan juga berperilaku. Nanti ada dua nih. Coba next dulu. Yang satu, ketika kesehatan mental terjaga. Ketika kesehatan mental terjaga itu kenapa sih seseorang lebih mampu menghadapi stres, menjaga hubungan yang sehat, dan membuat keputusan yang baik dalam kehidupannya. Terus yang kedua, di slide lagi. Nah, sebaliknya, jika masalah kesehatan mental yang tidak ditangani dapat berdampak buruk pada kualitas hidup, termasuk menurunnya produktivitas dan juga hubungan sosial. Next, lagi. Nah, apa sih faktor penyebabnya? Nah, ini ada beberapa faktor penyebabnya. Penyebabnya, saya ambil dari yang sering terjadi aja. Yang pertama itu ada cedera di kepala, biasanya terus kecelakaan, terus pengalaman trauma, misal pas kecil ini mengalami bully gitu. Nah, itu bisa jadi apa ya, trauma dan mentalnya itu terganggu. Yang ketiga ada kerugian belum di ya, yang selanjutnya itu ada kerugian sosial yang terjadi pada pengusaha-pengusaha yang dimana ketika usahanya bangkrut itu mereka mengalami gangguan mental. Selanjutnya ada isolasi sosial. Nah, ini biasanya terjadi pada seseorang yang kesepian. Apakah seseorang yang kesepian itu bisa terganggu mentalnya? Bisa banget. Yang kelima itu kehilangan seseorang yang sangat berarti. Nah, ini paling banyak terjadi ya, di mana ketika seseorang itu kehilangan seseorang yang sangat berarti, itu akan berpengaruh besar kepada kesehatan mentalnya. Next. Contoh gejalanya apa sih? Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Orang yang mengidap gangguan mental. Satu, merasa ketakutan atau khawatir yang berlebihan. Manusia itu kan memiliki rasa takut, rasa khawatir. Tapi ketika rasa takut itu sudah mengganggu, sudah berlebihan, itu sudah bisa dikatakan sebagai gangguan mental. Yang kedua, itu kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Nah, di mana ketika teman-teman itu mencoba untuk fokus terhadap sesuatu, itu pikirannya itu bakal terpecah, yang dimana itu uh, bisa dikatakan pikiran teman-teman itu kemana-mana gitu. Yang ketiga, perasaan sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa, atau tanpa harapan. Nah, ini biasanya terjadi pada seseorang yang merasa dirinya itu sudah di bawah banget, sudah nggak berguna, nggak berarti, nggak berdaya. Ini sudah bisa dikatakan gejala mental. Yang keempat itu adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini ketika tanda-tanda ini sudah terjadi pada teman-teman, ini sudah bisa fix dikatakan kalau teman-teman itu mengalami gangguan mental. Next. Nah, ini saya ngambil data dari Google. Lebih dari 900 kasus bunuh diri di Indonesia pada tahun 2024. Nah, ini kalau misal bunuh diri itu kan terjadi karena gangguan mental yang dimana dia itu memiliki pikiran untuk melukai diri sendiri gitu. Nah, ini sudah terjadi 900 kasus lebih di Indonesia pada tahun 2024. Berarti ini menandakan kalau misal eh,
gangguan mental di Indonesia ini cukup banyak ya. Next. Terus upaya apa sih yang digunakan untuk menjaga kesehatan mental kita? Satu, ada menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kedua, olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Ketiga, positive thinking dan juga menghindari pemicu stres. Ya dimana ini menjaga hubungan baik itu manusia kan makhluk sosial gitu. Kalau misal kita berhubungan baik dengan semua orang itu akan menjaga mental kita agar tetap baik. Yang kedua itu olahraga itu mengajarkan kita untuk disiplin. Dimana ketika kita berolahraga kita disiplin, kita itu membantu melatih emosi kita untuk tidak bergejolak gitu. Yang ketiga positive thinking, di mana pemikiran positif itu akan mengakibatkan hormon kita itu menjadi lebih rileks, tidak stres dan juga lebih plong rasanya. Next, apa sih layanan yang disediakan untuk kesehatan mental? Next, ada beberapa layanannya nih. Ada psikoterapi, perawatan intensif di rumah sakit, dan juga rehabilitasi. Serta ada juga dukungan sosial dari support system, misalnya dari teman, dari ibu, atau dari keluarga yang lain. Next lagi. Next. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Nah, teman-teman dari pemaparan yang tadi saya jelaskan, agar lebih interaktif lagi, kita buka sesi pertanyaannya untuk dua orang penanya. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Saya mau bertanya, Mas. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Roja Syarifah. Pertanyaan saya, itu kan tadi orang-orang dari yang sakit mental itu, maksudnya kayak orang yang merasa sakit mental itu pasti mereka ngeklaim sendiri ya, kalau misalnya mereka tuh sakit mental, atau misalnya di luar diagnosis dari dokter. Misalnya, ih Ya, aku depresi, atau aku bipolar, atau misalnya bisa jadi kayak aku skizofrenia gitu kan ya. Sekarang hmm, di zaman apa generasi kita ini kan, entah dari gen alpha atau gen Z atau dari milenial pun ada gitu ya yang seperti itu. Nah, ini tindakan dari tindakan dari tenaga-tenaga kesehatan sendiri ke depannya bagaimana ya? Terus juga kan mereka ini tuh dari apa ya, orang-orang yang mentalnya terganggu itu pasti mereka apa ya namanya, kan tadi kegiatannya pasti terganggu semua ya. Nah, ya, apakah mereka masih bisa menjalankan hidup mereka dengan tenang atau layak atau gimana gitu, Mas? Bisa nggak ya? Terima kasih. ya. Pertanyaan bagus banget ya. Jadi pertanyaannya itu tindakan apa yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan juga apakah dia bisa hidup dengan baik gitu ya? Ya, saya jawab langsung aja ya. Jadi yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan itu tentunya memberikan perawatan. Kayak yang tadi saya sebutkan itu ada perawatan intensif di rumah sakit, yang dimana ketika seseorang yang sudah datang ke tenaga kesehatan, berarti kan sudah diketahui. Nah, nanti dilakukan pemeriksaan di situ, nanti apakah dia itu memiliki gangguan mental, dan kalau memang iya itu tenaga kesehatan akan memberikan pelayanan intensif di mana nanti akan ada beberapa obat, misal dikasih obat atau dikasih kemoterapi. Terus apakah si penderita gangguan mental ini masih bisa hidup dengan baik dan juga tenang? Bisa banget. Yang dimana mental itu bisa dibentuk lagi, kayak semisal dengan dukungan dari orang tua, dari teman, dari pacar misalnya, itu juga bisa berpengaruh. Kayak semisal uh, ada nih pasien dengan amputasi, habis diamputasi, terus dia trauma gitu. Nah, apakah dia masih bisa hidup dengan nyaman walaupun dia habis diamputasi? Bisa. Yang dimana ketika keluarganya itu mensupport dia,
temannya mensupport dia, dan juga orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti dia itu bisa mensupport dia, yang dimana itu akan melahirkan rasa nyaman dan juga rasa nyaman gitu. Apakah bisa? Jawabannya berarti bisa, Mbak. Baik ya, kalau semisal sudah ada yang ditanyakan, semoga uh, materi pada malam hari ini bisa berguna buat kita semua, yang dimana kesehatan mental itu sangat penting. Baik, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.